Halo teman-teman, nah biasanya kalau review rumah kos yang dibahas itu selalu soal bangunan, kamar, dan juga fasilitas. Tapi di video kali ini kita akan bahas hal yang sering kelihatan sepele tapi justru paling penting. Nah yang kita bahas bukan cuma sekedar rumah kos fisiknya aja, tapi juga dari manajemen estate yang ngelola semuanya di proyek Sigura, Brawijaya, dan juga Mahira. Nah kalau zaman sekarang kan kos premium itu gampang ya, tapi yang bikin tetap premium dan jalan terus itu hasilnya dan pengelolaannya pastinya. Nah manajemen estate ini ibarat otaknya rumah kos gitu ya, gak cuma ngurus sewa tapi juga ngelola operasional dan semua kebutuhannya. Kita akan bahas rumah kos Sigura-gura ini dari sisi manajemen estate bareng tim ME-nya langsung. Yuk ikutin aku! Halo Ibu, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini sekarang aku udah sama dari tim ME ya Ibu ya? ME, Oke, iya. ME. Nah, boleh diperkenalkan dulu nih biar teman-teman juga tahu. Terus juga di sini bagian apa gitu ya? Mungkin bisa langsung dijelaskan dulu. Saya mewakili dari manajemen estate Kosikos. Kami mempunyai brand sendiri yaitu My Kosikos. Saya sendiri memperkenalkan dulu nih. Namanya Suci ya. Semua Siap Ibu Iya. Suci ya. semua kita peragamnya biru. Oke. Karena memang dari corporate memang mewakili warna biru adalah warna keterangan. Berharap bahwa semua yang ada di penyewa baik investor dan semuanya bisa betah di sini. Manajemen estate itu berkantor di setiap proyek. Kebetulan kami ada kantor ya. Kantornya di Sigura-gura Kosikos, kos-kosan yang paling pertama running. Kami juga nuansanya biru. Kami punya beberapa value nih, dari mulai komunikasi, attitude, responsibility sama empathy. Jadi semua kami mempunyai nilai-nilai ini. Mudah-mudahan juga semua yang hadir di penghuni ini merasakan kehadiran manajemen estate. Oke, jadi tadi udah dijelasin sangat rinci sekali ya tentang manajemen estate-nya sendiri. Nah, berarti dari kayak pelayanan, terus dari segi operasionalnya sendiri itu semuanya tertata di bawah naungannya tim manajemen estate ya Bu Ci ya? Betul, Mbak Ayu. Manajemen estate itu mengelola, menjaga, kemudian kita juga memberikan value kepada para pemilik kos-kosan. Kita menjaga keamanan untuk para penghuni dan menjaga kenyamanan buat semuanya. Mungkin itu intinya ya. Oke, nah berarti bukan sekedar cuman jaga bangunan kos aja nih ya. Oh iya, Tapi enggak. lebih dari pelayanan, dari segi semuanya itu tim manajemen estate yang Betul. bantu handle ya. Bangunan dan seisinya. Bener, jadi Iya. udah pas, udah tinggal masuk aja Masuk gitu ya. aja, tinggal pemilik bisa mengambil manfaatnya. Oh. Mbak Ayu, ini kebetulan kantornya ada di dalam nih, dekat Baik. kita. Nanti kita cerita-cerita di dalam ya, Oh, ngobrol di berarti dalam. langsung lihat tunjuk nih resepsionisnya. Yuk. Oke, baik. Yuk. Nah, ini bisa dijelasin mungkin Bu Ci, ini tempat apa nih di Sigura-gura ini? Kalau ini galeri resepsionis My Kosikos ya. Di sini seluruh informasi ada di sini, baik dari penghuni maupun dari pemilik. Oke. Gitu. Nah, untuk tadi kan dijelasin juga ya, di sini tempatnya untuk penghuni atau pemilik juga ya. Ya, Nah, untuk teman-teman resepsionis sendiri mungkin dari segi penanganannya kayak yang ditangani itu apa aja kayak gitu yang dibahas nih di sini. kalau teman-teman menghandlenya mulai dari mencari informasi kos-kosan, kemudian mendistribusi, menyampaikan informasi harga, dan mengantar survei sampai terjadi dealing. Oke, Gitu. berarti mulai dari awal tuh sudah dari sini sampai penyelesaiannya juga di sini ya? Iya, Bu Ci, ya? semua di ruangan Oke, ini. Iya, Ya, berarti sudah gitu. dibantu lah sama teman-teman resepsionis juga Betul, dari iya. ME gitu Iya. ya. Kami selalu ada. Untuk penyewa juga ya? Betul, ya. Nah, ini juga aku sedikit kepo nih Bu Ci ya. Setelah tadi dijelaskan banyak juga, Iya. kira-kira untuk alurnya penyewa sendiri itu seperti apa Bu Ci? Kalau boleh nih biar teman-teman juga tahu ya, kan Oke, kepo oke. gitu. Kayak gini Mbak Ayu. Jadi fungsi ini bisa berfungsi jadi ruang tamu, tempat berkumpulnya staf juga. Jadi alurnya dari mulai tamu datang, kemudian kita persilahkan duduk, kita tanya nih keperluannya apa. Dari keperluannya apa, kemudian kebutuhannya apa, nanti yang menghandle teman-teman semua nih. Oke. Itu. Selanjutnya nanti kita data, baru kita arahkan kemana.
Jadi semuanya bisa diselesaikan di kantor ini. Siap. Jadi sudah mulai dari alur awal datang sampai nanti pemilihan kamar dan lain-lain Iya. sudah dari sini ya. Iya, benar. Baik. Nah, kira-kira nih Bu Ci, ada lagi yang perlu dijelasin dari segi tim resepsionisnya sendiri atau ruangan senyaman ini? Kan ini pasti nggak cuma untuk pamer ya Bu Ci ya. Ya, betul. Bukan untuk hanya estetik aja ya. Pasti Betul. ada fungsi dan informasi yang disampaikan ke teman-teman juga. Mungkin ada lagi Iya. yang perlu biar teman-teman semua clear, tahu semua nih kalau Cozy Coast tuh kayak gini. Kami ini kan mewakili pemilik, Siap. mewakili orang tua para penghuni. Jadi selama ada tamu yang masuk, kita anggap mereka bertamu. Nah, dari tamu dan kebutuhan itu, teman-teman nanti akan mencatat semua dari mulai registrasi, mulai dari cari kamar, kemudian komplain juga langsung dihandle. Ya, jadi nanti apapun kebutuhan dan informasi apa yang teman-teman bisa berikan itu ada di kantor ini. Nah, Kadi udah jelasin, nah pasti kan nggak cuman ada resepsionis yang menarik aja nih Bu Ci. Pasti Bu Ci punya spot-spot lain di Cozy Coast ini yang menarik. Iya, Mana Bu Ci? benar. Jadi spotnya itu nggak di sini, tapi beberapa spot itu kita juga ada di unit Oke. yang dimana bahwa unit itu mencerminkan kenyamanan, kebersihan gitu ya untuk para penghuni dan para pemilik di seluruh kawasan ini. Mau ikut? Boleh Bu Ci. Pasti teman-teman juga penasaran ini Bu Ci. Ayo kita lihat. Siap, yuk. Nah, ini kita udah masuk kawasan ya Bu Ci ya. Ya benar Mbak Ayu. Nah, ini kan udah kawasannya terlihat rapi, terus juga tenang banget nih vibes-nya ya Bu Ci ya. Iya. Mungkin bisa dijelasin juga nih, yang paling penting di area sini tuh apa Bu Ci? Sebetulnya selain kenyamanan, kebersihan, yang paling utama itu di suatu kawasan itu keamanan. Oke. Ya, keamanan itu udah ada portal, ada pos security Iya. gitu ya. Jadi Gitu. sangat difikirkan sekali ya Bu Ci dari segi keamanan, nggak cuman sekedar kos yang ala kadarnya gitu. Iya, Jadi dari kita segi siapkan semua. CCTV-nya udah ready, Betul. security 24 jam nih Bu Ci. Iya, 24 jam. 24 jam ready ya Bu Ci ya. Selalu ada. Nah, itu tadi ya dari segi keamanan udah pas banget. Nah, untuk dari segi keamanannya sendiri kan setiap keamanan tuh pasti beda-beda ya. Setiap kos ini iya. punya keamanan seperti standarnya beda-beda. Ya. Mungkin dari Cozy Coast sendiri tuh standar keamanan bisa dibilang aman tuh seperti apa sih Bu Ci gitu? Kalau keamanan, standar yang paling utama adalah kita memfilter tamu. Ya, Oke. memfilter tamu dengan cara kita ada portal dan ada jam malam. Oke. Karena ini muslimah ya. Siap. Ya. Iya. Selain CCTV 24 jam, juga kita akan berlakukan jam malam. Jam malam ya kita normal aja lah ya. Kemudian kalau misalnya diperlukan nih terkait dengan siapa yang datang, kemudian siapa yang bertamu, kita siap ada dokumentasi CCTV yang kita bisa sajikan kepada para pemilik kos-kosan. Oke, berarti standarnya sudah sangat terjaga sekali ya Bu Ci di Cozy Betul, Bu Coast ini Ayu. sendiri Iya. dan pastinya juga dari teman-teman tim ME-nya juga. Iya, gitu. Nah, ini kan udah terlihat sekali ya Bu Ci, row jalannya nih kayaknya lebar banget. Mungkin bisa dijelasin juga ke teman-teman. Kalau road jalan ini kita kan memang konsepnya kenyamanan ya, Mbak Ayu. Kalau road jalannya ini kurang lebih 9 meter bisa buat 2 mobil papasan tambah 1 kendaraan motor. Itu kita menjaga agar sirkulasinya lebih rapi. Memang dari segi keramaian kita udah uji coba bahwa ada beberapa mobil yang kapasitasnya 2 mobil ya. Itu masih aman aja gitu. Itu yang kita jaga memang. Kawasan ini menyediakan row jalan yang luas. Definisi kos yang eksklusif banget ya Bu Ci Iya, ya di sini iya. dan oke. Nah, ini juga selain kerapian, kebersihan dan tadi juga row jalannya, mungkin dari segi perannya tim ME sendiri di area kawasan ini seperti apa bisa dijelasin mungkin ke teman-teman juga Bu Ci. Oke, kalau peran ME salah satunya, salah banyaknya sebenarnya ya. Selain menjaga keamanan, kebersihan, kebetulan ada teman-teman nih sedang bersih-bersih kawasan karena memang sedang banyak yang libur. Kemudian dari keamanan, kebersihan, kenyamanan itu semuanya kita lakukan setiap hari. Jadi hadirnya ME itu berfungsi untuk itu.
Siap. Jadi sangat-sangat berperan penting ya Bu Ci ya. Betul, iya. Oke, baik. Jadi tadi udah dijelasin semuanya nih ya dari segi kerapian, terus juga kebersihan dan peran pentingnya tim MA itu sendiri. Iya. Mbak Yu mau lihat nih unit-unitnya? Oh, boleh Bu Ci? Belum pernah kan? Belum nih. Ayo ikutin. Oke, siap. Penasaran nih Bu Ci. Ayo. Oh, jadi ini ya Bu Ci untuk Ya, unitnya ya, sendiri. Ya. Nah, ini sebelum masuk nih Bu Ci, saya kok tertarik melihat Gitu area ya? depannya aja udah terkesima ini. Gimana? Ini sedikit tanya-tanya lagi ya Bu Ci ya. Ya. Untuk tim MA-nya sendiri tuh seberapa sering sih kayak kegiatan yang dilakukan di setiap unit atau area bersama mungkin? Lu bisa dijelasin ke teman-teman juga nih. Gimana? Kalau MA itu karena kan teman-teman hadir terus ya di kantor gitu. Jadi kalau pengecekan itu kita lakukan periodik. Setiap pagi kita punya daftar checklist untuk melakukan aktivitas yang ada di setiap unit. Misalnya daripada mulai menyapu, membersihkan, ngecek dapur, ngecek beberapa ruang-ruang terbuka, itu dilakukan tiap hari. Termasuk ngecek token di fasilitas umum. Ya, jadi Gitu. selalu gitu ya Bu Ci Setiap ya? hari, iya. Setiap hari. Iya. Oke, nah untuk standarnya sendiri nih Bu Ci, dari tim MA-nya sendiri atau dari Bu Ci sendiri, standar khususnya tuh seperti apa untuk cek unit dan area bersamanya? Kalau standar kami berharap bahwa zero accident, zero complaint. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu atau melakukan pembersihan terhadap unit, kita juga tidak hanya membersihkan tapi merapikan. Oke. Gitu. Nah, Itu standarnya ya. siap. Gitu kira-kira Mbak Yu. Oke, udah dijelasin juga dari segi standar dan keseharian tim MA-nya seperti apa berkala gitu ya Bu Ci ya. Nah, untuk konsistensinya dalam melakukan pengecekan sendiri, selain berkala mungkin ada hal-hal penting yang urgent nih yang mungkin bisa Iya. dijelasin juga ke teman-teman. Mungkin gini ya, untuk semua pemilik kos gitu ya, pasti harapannya bahwa bangunannya itu akan tetap menghasilkan periodik lebih besar malah ya gitu. Jadi kita menjaga investasi yang di kawasan ini untuk menjadi lebih baik, kita melakukan periodik pengecekan. Misalnya 6 bulan sekali kita ngecek seluruh fungsional. Kemudian ada namanya 3 bulan sekali kita cek seperti halnya ada penebangan beberapa pohon-pohon kering gitu ya, perawatan taman. Itu yang kita lakukan Mbak Yu. Nah, ini tadi kan udah dijelasin juga nih. Oke. Ini saya penasaran bagian dalamnya. Kira-kira gimana? Gitu ya? Boleh nggak saya mampir nih? masuk Boleh, ke dalam? boleh banget, boleh. Ayo, Oke, ayo Mbak Yu siap, ya. siap. Wah, ini area parkirannya ya Bu Ci ya? Ya. Luas ya Bu Ci ya? Luas Terus dan juga banyak ijo-ijonya. sangat rapi ini. Sangat tertata untuk Iya, penataannya iya. ya. Nah, boleh dijelasin juga nggak Bu Ci? Kira-kira ini fasilitasnya ada apa selain parkiran yang terlihat sangat rapi ini? Jadi gini, kalau konsepnya di rumah kos ini ya, itu kan yang paling disukai para investor, baik investor maupun penghuni itu adalah terang, kemudian rapi pasti, kemudian bersih, dan untuk merapikan menjaga asetnya anak-anak kita ada beberapa fasilitas, misalnya ada stikerisasi itu. Oke. Jadi setiap kendaraan ada kami berlakukan stiker. Oh iya. Ya. Jadi kalau untuk pembersihan halaman kita tetap ada petugas kebersihannya dari kami itu setiap hari juga setiap sore. Jadi mengurangi beberapa hal-hal yang kira-kiranya menumpuk. Siap. Jadi tiap hari dilakukan. Iya benar-benar. Gitu ya Mbak. Siap. Nah, untuk fasilitasnya sendiri mungkin dari lantai 1 sampai berapa nih Bu Ci? Ada berapa lantai ini Bu Ci? Ada 3. Ada 3 lantai. Bisa di-spill sedikit? Spill dikit aja Bu Oke, Ci. oke. Untuk fasilitasnya ada apa aja? Bocorannya ya. Bener, apa aja? Bocorannya memang di kos-kosan kami itu kita bilangnya eco living. Eco living itu bahwa di setiap lantai pencahayaannya cukup, kemudian penerangannya, kemudian sirkulasi udaranya itu memenuhi standar ya. Siap. Jadi di lantai 1 itu ada dapur komunal Oke. yang cukup luas, bisa untuk anak-anak diskusi belajar. Kemudian di lantai 2 itu ada juga minibar di masing-masing lantai ya ada. Kemudian rooftop di lantai 3 itu ada ruang jemur yang alhamdulillah cukup luas juga, Luas. cukup nyaman. Iya. Iya baik. Nah ini saya salvok nih Bu Ci. Untuk tokennya sendiri ini setiap unit pasti udah ada dong ya Bu Ci ya? Iya, iya. Nah ini gimana Bu Ci? Bisa dijelasin sedikit untuk sistem tokennya sendiri gitu?
Ini yang berderet ya. Bener. Kalau token itu memang ada satu yang token untuk fasilitas umum. Oke. Itu kita akan cek tiap hari juga. Nah, jangan sampai fasilitas umumnya ini kehabisan. Oke. Makanya checklist di tiap-tiap harinya aktivitas itu pasti dimasukkan item pengecekan fasilitas umum untuk token. Oke. Gitu, Mbak Ayu. Jadi sangat diperhatikan ya Bu Ci ya. Iya, detail ya. Bener. Iya. Nah ini juga nih tadi saya salah. Ternyata tamannya tuh nggak cuma di area kawasan Bu Ci ya. Enggak. Di area unit di samping parkiran nih udah ada nih taman. Gimana nih Bu Ci? Nah, itu yang agak berbeda mungkin ya. Karena di beberapa tempat mungkin parkiran itu bisa dimaksimalkan di semua area dan lahan. Iya benar. Tapi di bangunan kami kita menyebutnya kos-kosan eco living. Kenapa? Karena eco living adalah pendekatannya lingkungan. Nah, kenapa juga dibuatkan jalur ada beberapa tanaman di situ untuk penyerapan air. Oke. Ya, sirkulasinya juga masih fresh gitu. Jadi kalau mau berangkat kuliah itu rasanya hawanya masih seger ya, Bu Ci, seger. ya, Iya, benar. gitu Oke. ya. Nah, untuk perawatannya sendiri juga sama Bu Ci. Dari Sama. peran tim ME-nya masing-masing gimana? Iya, kami merawat dari yang semua makhluk hidup yang ada di kawasan ya, baik tumbuh-tumbuhan maupun penghuninya. Iya. Jadi kalau untuk pengecekan tanaman, misalnya nih, ada tanaman yang memang sudah usianya untuk diganti, misalnya akan kita ganti, akan kita hijaukan kembali. Siap. Nah, Gitu. jadi udah sangat lengkap dan sangat tertata Iya. semuanya ya Bu Ci Gitu ya. lah, iya Mbak Ayu. Oke, itu tadi ya teman-teman dari area depan, parkiran, token listrik sampai taman juga sudah dijelaskan sama Bu Ci. Iya. Kira-kira nih Bu Ci, ada lagi nggak yang bisa diinfoin atau di-spill ke teman-teman yang kelihatan tuh kayak sepele banget, tapi justru itu hal-hal yang paling penting. Apa nih Bu Ci? Ada. Apa? Ya, kami punya genset Mbak Ayu. Oh, di sini juga udah disediakan Ada genset dong. ya Bu Ci? Ya, jadi memang kita kalau genset itu sebagai persiapan atau sebagai upaya kita jangan sampai sesuatu terjadi, misalnya ada trouble dengan kelistrikan, genset itu otomatis akan membackup semua aktivitas yang ada di dalam kos-kosan. Jadi siap ready sebelum terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya Bu Ci Iya. ya, benar. Jadi sangat sempurna sekali, bisa Kita dibilang sempurna ya Bu Ci ya. Prepare ya. Iya, nah itu tadi nih teman-teman, bahkan genset aja sampai diperhatikan sama Iya. tim ME-nya juga. Oke, Bayu, kalau sekarang kita pergi ke atau kita lihat-lihat dapurnya. Oke, siap. Iya. Saya juga kepo nih Bu Ci, karena kan depannya udah istimewa. Dapurnya juga segar loh. Oh, Tidak gelap, pencahayaannya cukup siap. dan terang. Oke, Ya. saya penasaran. Boleh? Ayo, Oke, masuk. Iya. Iya Bu Ci. Wah, ini area Nah, dapur ya Bu Ci. ini area komunalnya nih. Oke, Ya. Ini bisa dijelasin nih Bu Ci dari area dapurnya yang ini bisa saya lihat sangat luas ya Bu Ci ya ternyata. luas ya, Iya. sampai ada 2 Iya. meja makan. Ya. Bisa dijelasin mungkin gimana nih detailnya dari konsepnya sendiri Bu Ci. Ya. Jadi memang tetap karena kita prinsipnya keamanan, di dapur pun ada CCTV. Masih ada CCTV Ada ya Bu Ci CCTV-nya, ya? Oke, iya. siap. Jadi memang dapur ini kita desain pertama dari developer itu memang membuat tempat kumpul, salah satunya adalah dapur komunal. Nah, dapur komunal kita jadikan tempat berkumpul anak-anak, berinteraksi, bisa masak-masak, ya bisa ngerjain tugas, bisa sambil nunggu laundry gitu ya. Itu di ruangan sini nih, gitu Mbak Ayu. Oke. Nah ini juga nggak cuman dapur nih Bu Ci, saya lihat juga ini sangat lengkap ini Bu Ci, ada meja Lengkap makan, banget, iya. bisa semuanya mungkin bisa dijelasin Bu Ci ke teman-teman nih, ada apa aja di dapurnya nih yang udah ready gitu ya, boleh? Kalau dilihat ini semua unit sama standarnya bahwa kita menyediakan kompor tanam. Dengan kompor tanam ini kan memang membersihkannya lebih mudah ya, Iya, lebih praktis juga buat anak-anak, penghuni. Kemudian kita beberapa fasilitas dapur kita sediakan. Ada kulkas, ada dispenser juga. Jadi pada saat membutuhkan air panas tidak harus dengan kompor. Oke, siap. Iya. Itu sih Bu Ayu. Kalau yang lain-lainnya kayaknya anak-anak udah nyaman dengan fasilitasnya. Siap. Jadi
nggak cuman bisa buat kumpul tapi juga bisa masaknya langsung di sini. Terus nyiapin makanan juga di sini. Betul. Jadi teman-teman nih penghuninya itu nggak perlu repot kayak harus keluar cari makan, pengen masak sehat bisa langsung di sini ya Bu. Bisa rame-rame sama teman ya. Siap. Saya punya tempat, Apa itu Bu? belum tahu kan? Belum. Kayak hidden zone. Itu Oke, di belakang tuh. Yuk, Oke, lihat. boleh. Nah, ini Bayu yang tadi aku sebutin. Ya, ayo ngobrol-ngobrol. Pak, ini sangat nyaman ya Bu Ci ya kosannya bisa dibilang. Ya, Aduh, udaranya masih fresh kan? keras banget. Ya. Ini juga pencahayaannya langsung ini Bu Ci. Iya, betul. Nah, ini biasanya anak-anak atau teman-teman sendiri dari penyewa itu pakai ini untuk area apa sih Bu Ci? Kalau selama ini anak-anak yang para penghuni ya, anak-anak mahasiswa itu makanya macam-macam. Misalnya ada kunjungan keluarga, itu di sini kita pakai. Kemudian ada ngerjain tugas, karena ada beberapa kabinet kita siapin juga nih laci-laci kecil di dalamnya, ya untuk perlengkapan-perlengkapan yang kira-kira nanti dibutuhkan pada saat rame-rame itu. Dan untuk fasilitas jemur misalnya kebetulan di area kering ya, itu kita bisa langsung ada sinar matahari. Jadi kalau untuk mau jemur pakaian misal nih males ke atas, tapi sampai saat ini penghuninya biasanya langsung di atas. Ini lebih ke tempat ngumpul. Kumpul ya. Iya, karena tempat ngumpul. nyaman sekali nih Bu Ci ya buat kumpul-kumpul. Iya, nggak kena matahari langsung, Benar, tapi cahayanya terang. Benar. Ini juga Gitu. bisa jadi pendekatan antara penyewa sama penyewa ini Bu Ci ya, bisa join di sini. Iya, mereka karena anak-anak yang para penghuni ini biasanya kan ngajak teman. Benar. Daripada misalnya ngajak teman mereka ada di kamar, itu akan mengganggu kamar lainnya. Kita sediakan tempat untuk bersama. Jadi khusus ya Bu Ci. Iya, benar Mbak Yul. Nah, untuk ini kan kosnya udah sangat nyaman ya Bu Ci. Saya juga mau nih kalau saya boleh kos di sini, saya juga mau nih. Mau ya? Iya, Kapan mau. masuk? Untuk program-programnya sendiri Bu Ci, kira-kira kan nggak mungkin ya Bu Ci kalau kos yang udah eksklusif gini nggak punya program. Iya, Biasanya iya. programnya itu di sini sendiri ada atau seperti apa, bisa dijelaskan gitu Bu Ci, program-program ME-nya sendiri. Kalau program itu ada kita beberapa program yang khusus untuk percepatan penghuni baru, penghuni lama, kemudian untuk extend perpanjangan. Nah, program-programnya itu kita sudah sediakan masing-masing periode ya, sesuai tema liburan gitu. Programnya menyesuaikan. Jadi sudah pasti ada programnya ya Bu Iya, Ci, benar. ya? Oke. Jadi nggak cuman kos yang cuman datang ya udah sekedar ngekos aja, enggak, tapi Iya. sangat diperhatikan gitu. Betul. Iya. Iya. Nah, itu tadi ya. Nah, tadi kan programnya cukup banyak ya Bu Ci ya. Kira-kira program yang lagi jalan sekarang itu apa? Boleh nggak di-spill juga nih Bu Ci? Gitu ya. Kira-kira Kalau lagi program sekarang ini misalnya masa libur nih, kita akan rilis program yang kaitannya dengan perpanjangan. Jadi jangan sampai nih penghuni ini akan tiba-tiba memilih tempat lain gitu. Program itu terkait sama misal nih, sekarang kan semua ingin glowing ya. pasti Bu Ci Ya. itu. Jadi program kita bekerja sama dengan beberapa mitra tentang pembelian voucher skincare, kemudian lebih ke voucher di beberapa kafe. Mungkin itu untuk yang program extend. Sudah Jadi- siap? Mau minta vouchernya? Boleh Bu Ci. Oh iya. Saya harus ngekos dulu ini Bu Ci ya. Oke, jadi tadi programnya juga sangat menarik ya Bu Ci ya. Bisa dibilang itu program yang beda dari, mungkin belum ada di develop atau kos lain yang punya manajemen dengan program-program yang sangat menguntungkan untuk penyewanya sendiri. Iya, Bu Ci, iya, ya. Dan betul, itu pasti juga banyak diminati juga. Iya, iya. Nah, Mbak Yu, ini kan lantai 1. Siap. Lantai 2-nya ada lagi. Oke. Nah, lantai 2 tuh ada minibar. Oh, ada minibar Iya. juga Bu Ci ya di sini. Lantai 3-nya ada rooftop. Waduh. Nah, Siap. masih kuat nih, naik. Kuat, saya sangat tertarik melihat semua isi dari rumah kos ini Bu Ci. Ayo sama-sama lihat. Siap, ya. Nah, ini Mbak Ayu, Iya. ini tangganya kita memang desain dari mulai kemiringan sampai lebar itu juga kita perhitungkan. Siap. Ya, jadi kalau pada saat mereka ada yang papasan, itu nggak ganggu. Oke. Dengan kemiringan yang standar ini, bawa barang ke lantai 2, ke lantai 3 itu juga
nggak berat, artinya nggak maksa. Siap. Nah, sedetail itu kita pertimbangkan tentang kemiringan dan desain dari kos-kosan ini. Jadi udah aman ya Bu Ji ya, standar tangga Iya. juga sangat diperhatikan ya. Betul, sedetail itu ya. Jadi pas estetik juga ini Bu Ci ya tangganya. Industrial dong, gitu ya. Sesuai konsep ya. Sesuai ya. Oke, Yuk atas. boleh. Nah, ini lantai 2. Bu Ci, saya salfok gini. Ini area apa ini Bu Ci? Kok sudah ada sudut di area Yang tangga ini, gimana nih konsepnya? estetik ya. Sangat estetik ini Bu Ci. Bisa dijelasin Bu Ci? Ini sebetulnya fasilitas dari kami untuk anak-anak yang di lantai 2 yang malas turun ke bawah, terus dia lagi pengen ngerjain sesuatu, butuh inspirasi. Nih kita udah sediakan beberapa stop kontak untuk laptop dan sebagainya. Memang ini area yang menjadikan tempat berkumpul di lantai 2 Oke. gitu. Boleh jadi tempat makan, mereka bisa ngopi di sini, kemudian bisa diskusi apa aja gitu. Ini yang mungkin di tempat lain juga tidak banyak ya memakai fasilitas ini gitu. Alhamdulillahnya di sini begitu terangnya, ada penerangan yang langsung, jadi kita nggak perlu lagi nyalain lampu di siang hari Iya, benar. gitu. Oke, jadi ini spot khusus ya Bu Ji ya, bisa dibilang spot khusus. Iya, dan ini bentuknya lebar Mbak Ayu, Iya, benar-benar. dimensinya. Sangat nyaman ya Bu Ji Iya, ya untuk belajar. Kalau misalnya kita meletakkan kursi di sini, lebih ke ergonomis ya. Kalau kita mengerjakan yang butuh berlama-lama. Iya, Gitu. jadi penghuni tetap nyaman ya Bu Ji. Jadi biasanya kan bosen ya Bu Ji ya belajar Iya. di kamar tuh. Dan malas turun ke bawah. Iya, bener. Jadi di lantai 2 juga sudah ada fasilitas khusus yang itu dimana teman-teman yang penyewa nginep di lantai 2 bisa menikmati juga. Iya. Oke, siap. Ini kita belum ke kamar loh. Oh iya, ini masih ada kamar dan Masih yang lain Bu ada. Ji. Iya. Boleh. Siap. Yuk. Jalan. Nah, ini Bayu kamar kita nih. Ini produk yang paling ditunggu-tunggu nih. Poinnya dari kos-kosan adalah kenyamanan, kemudian sirkulasi, komposisi layout ruang, dan beberapa fasilitas yang ada di dalamnya. Oke, sudah. Tadi baru dibuka, saya diajak ke sini sudah terlihat sekali kalau ini sangat nyaman untuk penyewa ya Bu Ji. Nah, Begitu, Bayu. mungkin Iya. bisa dijelaskan juga nih Bu Ji konsepnya sendiri seperti apa. Terus ini mata saya juga udah ngelihat fasilitasnya lengkap ya fasilitasnya. Ini mungkin juga bisa dijelasin satu-satu Bu Ji biar teman-teman atau mungkin ada penyewa yang lagi nonton mau langsung ke sini bisa dong Bu Ji ya. Oh, boleh, boleh. Iya. Oke. Kalau konsep kamar ini adalah karena kos premium ya, jadi fasilitasnya juga premium. Ada kamar mandi, kemudian ada beberapa fasilitas di dalamnya, dan kita sengaja membuat semua perabotnya itu built-in masuk ke dalam tembok. Yang tidak semua kos-kosan mempunyai konsep seperti ini. Itu menghemat ruang. Kemudian ada balkon. Balkon itu space untuk bisa view di luar, kemudian lebih estetik juga. Dan ada beberapa lighting. Oke. Lighting ini kelihatannya remeh, tapi ini sangat disukai oleh anak-anak karena instagramable ya kalau Iya, pas bener. lagi difoto kan. Nah, ke komposisi dan semua aksesoris ini kita memang sudah perhitungkan bahwa kamar ini memang sengaja kita desain untuk membuat nyaman. Jangan lupa tetap ada TV, ya TV untuk Netflixers ya, rebahan sambil nonton Netflix Nonton ya. ya. Bareng-bareng sama teman-teman, itu tetap kita berikan fasilitasnya biar mereka pada betah di kamar. Oke, jadi sangat nyaman ya Bu Ci ya. Iya. Nggak cuma untuk tidur, istirahat, tapi juga melakukan kegiatan produktif nih dari area belajar dan lain-lain. Dan ada hiburan. Siap ada hiburannya juga biar nggak stres gitu ya Bu Ci. Nah. Ya? Oke Bu Ci ya, ini juga lemarinya ini kira-kira bisa diinfoin juga atau dijelasin nih luasnya berapa. Terus juga berarti kan sistemnya ini teman-teman kalau penyewa datang nggak perlu bawa lemari banyak, Iya, itu nggak iya. perlu ya Bu Ci ya. Kita siapkan seluruh kebutuhan sebetulnya. Mereka hanya cukup bawa baju dan keperluan pribadi ya. Oke. Kalau kamar atau lemari ini kita desain di kamar yang untuk biar rapi. Jadi AC juga kita buat seestetik mungkin.
Jadi nggak nampak AC di kamar ini, tapi padahal ada nih kita simpan. Kemudian untuk beberapa desain lemari, ini dimensinya kita langsung full kaca. Anak-anak atau para penghuni sudah tidak usah lagi belanja kaca karena kita sudah disediakan. Dan ada beberapa yang kita bisa buat untuk rak sepatu itu didesain sesuai dengan ukuran box sepatu. Ya, jadi memang kalau untuk layout kamar memang kita buat seminimalis mungkin. Gitu ya kira-kira konsepnya. Siap-siap, jadi emang sudah tertata dan sudah sangat diperhitungkan ya Bu. Iya benar-benar. Sedetail itu. Oke, nah ini apa nih Bu Ci kira-kira? Di sebelah lemari ini masih ada sudut ruangan, pintu, mungkin boleh dijelasin nih Bu Ci gimana? Ini pintu yang sangat pribadi dan memang kita buat sewarna dengan dinding biar terkamuflase lebih luas kamarnya. Nah, ini kamar mandinya ini. Ini kamar mandi yang kita desain juga tidak terlalu sempit, tapi lebih ergonomis dan lengkap dengan semua fasilitasnya, dari water heater, dari semua yang sifatnya semua kita buat minimalis ya Mbak Ayu, biar nggak makan tempat. Betul itu. Jadi kalau buat anak-anak mau nambah rak boleh. Bisa ya masih bisa untuk perlengkapan kamar mandi. Jadi udah sangat lengkap ya Bu Ci, kamar mandi dalam di area kamar, terus di kamar mandi juga ada water heater ya itu Bu Ci ya. Water heater ada, semuanya ada ya. Sampai kita perhitungkan untuk gantungan baju pun kita siapkan. Oh jadi udah nggak perlu repot, nggak perlu repot. Datang dadakan pun bisa. Bisa, check in langsung kita siapkan kamar. Udah ready ya Bu Ci ya. Benar. Mau check in? Nah tadi kan udah membahas semua detail fasilitas, terus yang didapat di dalam kamarnya apa aja ya Bu Ci. Nah ini pasti juga teman-teman yang nontonnya juga kepo, kira-kira dari kamar sendiri tuh yang diperhatikan oleh tim ME-nya sendiri atau dari Bu Ci-nya sendiri tuh seperti apa Bu Ci? Bisa dijelaskan ya? Kita itu sampai sedetail itu memperhatikan kebutuhan penghuni ya. Sampai kasur pun nih, ini kasur nih ya. Kita itu punya periodik membolak-balikkan kasur nih. Setiap 3 bulan sekali kita tukar posisinya supaya tidak cekung. Iya. Nah kebetulan vendor dari kasur ini memang khusus kita desain untuk kos-kosan. Boleh dilihat nih, kayaknya saya punya. Nah, tuh. Nah ini mungkin bisa dilihat ya. Ini Comforta khusus didesain buat kosi-kos. Dari desain dimensi dan bahannya itu juga khusus kita pakai untuk pemakaian yang lama. Itu keuntungan dari kita bekerja sama dengan mitra. Ya, dari fungsi ME-nya kita akan lakukan maintenance dari bednya itu per 6 bulan sekali bekerja sama dengan mitra. Jadi juga nggak cuma fasilitas dan lain-lainnya, tapi pembersihan, kenyamanan, keawetan diperhatikan ya. Iya, betul. Iya. Nah, kalau udah kita bicara kamar, tidak lepas dari keistimewaan dari balkon Mbak Ayu. Ya. Nah, dari balkon nanti kita lihat seberapa banyak view yang kita bisa ambil ya. Karena memang kalau di balkon itu hawanya lebih segar, lebih enak gitu ya. Iya, refreshingnya nggak jauh-jauh, cukup di balkon. Di balkon aja, siap. Iya, nanti kita coba berdiri di balkon. Boleh banget Bu Ci. Oke nih Bu Ci ya, sebelum kita lanjut, ini aku juga penasaran kalau misalnya yang ditangani tim ME lebih detail itu apa aja sih Bu Ci? Mungkin kalau misalnya dari segi tadi kan ada perawatan ya. Nah, misal kalau ada kendala nih Bu Ci, tadi kan juga belum dijelasin. Pasti teman-teman juga bertanya-tanya nih kalau ada yang komplain. Itu gimana Bu Ci? Komplain itu memang menjadi salah satu perhatian dari manajemen estate ya. Kita membuat suatu prosedur bahwa komplain itu 2 kali 24 jam maksimal sudah harus tertangani. Jadi prosedur komplainnya seperti apa? Ada di aplikasi, kemudian boleh langsung offline ke kantor yang tadi. Ya. Nah itu nanti akan dicatat, kemudian 2 kali 24 jam petugas akan datang. Sesuai dengan yang dikomplain ya. Nah itu. Kemudian kalau untuk servisnya, kita lebih mengutamakan fungsi. Misalnya AC nih, AC kita ada cek periodik selama 6 bulan sekali. Kita lakukan cek. Siap. Ya, random cek untuk kamar mandi, kemudian cleaning service untuk di semua area
Dan mungkin ada beberapa yang ada permintaan khusus untuk membersihkan kamar juga kita sudah berjalan. Oke. Gitu. Jadi untuk komplain sendiri juga diperhatikan Ya. caranya untuk menanganinya seperti apa juga tadi sudah dijelaskan. Sudah ada juga ya. prosedurnya. Ya, jadi semuanya sudah tertangani oleh tim ME lagi ya Bu. Ya, gitulah, Balik Mbak. lagi tim ME nomor 1 emang ya Bu Ci ya untuk Insya Allah menangani kita semuanya. selalu ada. siap. Nah untuk dari tadi setelah penanganan dari komplain Anda mungkin pelayanan nih Bu Ci pasti kan ada nih, nggak mungkin Iya. kos eksklusif ini nggak punya layanan ya Bu iya, Ci ya. betul. Untuk layanannya sendiri yang diberikan untuk penyewa ini apa aja Bu Ci? Bisa dijelaskan? Kalau layanan yang udah berjalan Mbak Yu itu laundry. Oke. Laundry itu kita ambil di masing-masing di depan kamar. Oke. Kita ambilnya ya, nggak masing-masing di depan, bukan depan unit ya, Iya. tapi depan kamar. Kemudian anak-anak ngambilnya di ruang galeri, di ruang resepsionis. Ya. Kemudian untuk layanan yang lain, kita sesekali ada program free breakfast. Oke. Ya. Terus kemudian ada nantinya ini kita akan buat konseling yang kita orientasinya ke mental health. Itu yang mudah-mudahan kita menjadi pionir di layanan itu. Siap-siap. Jadi layanannya juga udah jalan, ada laundry, breakfast dan juga nantinya ada untuk kesehatan mental ya Bu Ci ya. Betul, Itu iya. sangat dibutuhkan biasanya. iya. Ya. Oke, jadi udah sangat lengkap sekali nih ya. Nah ini Bayu, ini tempat paling favorit di unit. Wah, Nah, seger ya Bu Ci di sini. seger banget. Nah karena kan kita bisa lihat Iya. hijau-hijau, kita bisa lihat dari view dari atas. Oke. Ini berarti ini termasuk area apa ini Bu Ci? Balkon komunal. Oke, balkon komunal. Nah, biasanya ini untuk penyewa sendiri sering melakukan kegiatan di sini seperti apa aktivitasnya teman-teman gitu? Kalau selama ini kita memang ada kekuatan di unit kita ini, memang ada balkon private ya, sama balkon komunal. Kalau yang balkon komunal biasanya dipakai nongkrong aja, Oke. sambil ada yang foto-foto gitu ya, sambil ngobrol ringan atau sekedar mencari udara luar gitu. Karena memang kalau dari orientasi bangunannya kita nggak dapat full matahari, Oke. tapi kita juga tetap dapat sirkulasinya. Jadi sangat mendukung sekali ya Bu Ci ya di sini ya. Kita lihat view-nya, Iya. merasakan kenyamanannya juga. Betul, iya. Untuk perawatannya sendiri nih atau menjaganya sendiri tuh dari perannya tim ME seperti apa di area balkon ini? Iya. Kalau di tim ME itu akan selalu ngecek di setiap ruang. Meskipun ini tanaman-tanaman hijau itu juga masuk di aktivitas kita. Jadi misalnya ada tanaman hijau itu untuk masa penggantian ya, kita ganti. Kemudian untuk kebersihan balkon sendiri kita ada petugas yang memang khusus untuk membersihkan area komunal. Itu rutin ya Mbak Ayu. Iya, benar. Iya. Oke, jadi diperhatikan, dijaga untuk kenyamanan semuanya ya. Bu? Semuanya. Oke, Iya, terutama siap. kebersihannya. Iya benar-benar. Oke. Mbak Ayu, Iya. kita ke lantai atas ya. Oh masih ada lagi Bu Ci? Nanti kita lihat ada space yang lebih tinggi. Waduh. Nah, itu bisa komen nanti ya. Oke siap. Boleh Oke. langsung diajak Bu Ci? Ayo. Oke yuk. Nah, ini Bu Ayu, ini kita sedang ada di ketinggian dan hampir semua unit punya space yang ada di lantai paling atas. Oke. Ini rooftop. Fungsinya ya buat ngumpul-ngumpul semua. Iya. Bisa buat ngopi. Ini kebetulan nggak ada propertinya ya, tapi ada beberapa yang memang kita udah siapkan. Area luas ini untuk multifungsi aja. Mereka misalnya mau buat acara, itu bisa di rooftop. Selain kita lihat view-view, ada kantor kita, Iya benar. ada tetangga-tetangga yang lain juga. Tetap kalau di Malang kita nggak jauh-jauh dari pemandangan gunung ya. Iya benar. Oke, jadi ini area rooftop ya Bu Ci ya. Jadi roofnya udah benar-benar ini rapi, terus juga udaranya juga sangat lumayan terasa ya Bu Ci ya. Terasa, seger iya. banget gitu ya. Natural ya. Bener. Terus tadi kan juga udah dijelasin juga semua fasilitas dari lantai 1, 2 bahkan sampai di lantai 3 ini rooftop. Terus juga sampai nih dikelilingi pemandangan yang
indah cantik ya Bu Ci ya. Iya, Jadi, kelihatan rapi dari ketinggian. Apalagi kan teman-teman penyewa juga pastinya yang di luar dari Malang kan kalau menikmati di area sini juga lebih nyaman gitu. Malang banget ya. di Malang sini. ya. Untuk segi perawatannya sendiri nih di area rooftop ini dari tim ME-nya seperti apa Bu Ci? Bisa dijelasin? Kalau tim ME memang tuntutannya harus menjangkau semua kebersihan di setiap unit dan per lantai ya. Jadi kalaupun misalnya di komunal juga kita ada checklistnya bahwa ruangan ini atau space ini kita sudah bersihkan. Siap. Itu harian. Jadi tetap kita akan jaga dari kebersihan, dari keamanannya, kemudian dari mungkin ada beberapa daun yang misalnya sering Karena angin ya Bu Ci? iya, nah Iya. itu kita hindari itu. Oke, Gitu. siap, Itu siap. sih Mbak Ayu, tiap hari tetap ya. Oke, jadi nggak cuman unit tapi area seperti rooftop, balkon itu juga tetap diperhatikan Area ya. penunjangnya tetap kita Karena pantau Rumah kos nggak cuma sekedar tempat untuk istirahat Betul, aja, tapi iya. kenyamanan tetap dijaga. dan lebih entertaining. Oke, bener-bener itu penting banget. Iya. Oke, nah tadi kan juga sempat ngobrol kita di bawah ya Bu Ci ya. Tadi Bu Ci juga sedikit nyepil aplikasi. Oh Nah, oke, mungkin iya. ini teman-teman juga yang belum tahu nih bertanya-tanya aplikasi apa kira-kira, atau ini khusus untuk cozy cost kah atau seperti apa, untuk peruntukannya untuk kemudahan penyewa atau investornya sendiri seperti apa, mungkin nanti bisa dijelasin ya Bu Ci ya. Oh boleh, Biar boleh. teman-teman iya. nggak penasaran lagi. Oh. Tuh. Boleh, aplikasi kan ya? Bener aplikasi. Untuk yang aplikasi Mbak Ayu, aplikasi ini memang kita peruntukkan untuk semua yang berkepentingan di kos-kos ya, Iya. mulai dari pemilik, pencari kos, kemudian kami yang di admin. Tuh, nama aplikasinya kalau di Android ya, Iya. itu My Kosikos. Oke, My Kayak Cozy ini. Cost. Oh, langsung ya. ada ya Bu. Iya. Siap. Jadi dari My Kosikos memberikan layanan baik untuk mengakses, memudahkan para investor. Dari investor itu bisa melihat bagaimana perkembangan okupansi, bagaimana operasional di dalamnya, kemudian bagaimana catatan-catatan yang notis ya khusus untuk investor. Misalnya kita butuh perbaikan dan sebagainya, maintenance juga. Ini yang paling seru adalah yang di pencari kos. Ya. Pencari kosnya akan mendapatkan banyak manfaat di My Cozy Cost itu. Selain dia akan mencari atau bisa membantu peruntukan, misalnya mau mencari kos yang harga berapa. Itu kan kami ada punya beberapa pilihan ya. Nah itu pencari kos itu bisa menemukan kamar ideal yang sesuai dengan budget. Kemudian ada beberapa layanan, misalnya tadi ada beberapa voucher, gitu ya, ada voucher mau nongkrong, misalnya vouchernya free laundry. Itu ada di layanan di My Cozy Cost. Secara kami di admin itu juga dimudahkan untuk semua pencatatan terkait dari komplain, kemudian pendistribusian kamar itu sangat terbantu di aplikasi ini. Oke. Nah, untuk didapatnya sendiri kan tadi boleh jelasin nama aplikasinya My Cozy Cost. Mungkin Iya. teman-teman kan bingung atau belum tahu. Untuk downloadnya sendiri ini bisa di-download di mana nih Bu Ci? Untuk aplikasi My Cozy Cost sendiri. Kalau My Cozy Cost kami sudah ada di App Store. Oke. Ya, di Android baik di beberapa perangkat lain bisa di-download langsung, kemudian login sesuai dengan username dan kepentingannya bahwa memang sebagai pencari kos atau sebagai investor nanti kami akan arahkan selanjutnya. Oke, jadi sudah sangat lengkap dan sangat dimudahkan ya Bu Ci Betul, ya, dari segi iya. penyewa ataupun juga investornya tadi. Iya. Untuk penyewa juga lebih luas, mulai dari pelayanan kamar, kebutuhan, terus fasilitas dan sebagainya juga Iya, sudah ada di dalam servisnya, situ. iya. Bahkan sampai servis pun Iya, sudah benar, dijelaskan iya. detail di dalam aplikasinya. Betul, Oke, iya. Jadi karena kan zaman udah modern, digital semakin berkembang, otomatis juga kita semakin mudah ya Bu Ci. Betul, karena itu tadi My Cozy Cost berbasis teknologi modern. Benar. Oke, apalagi yang pakai juga banyak kan Gen Z. Nah. Oke, nah itu tadi. Jadi semuanya udah detail, udah lengkap, udah bisa dibilang ini kos yang nggak cuman eksklusif tapi juga bisa ngasih kemudahan untuk Iya. penyewanya ya Bu Iya. Ci ya. Oke Bu Ci, ini sedikit lagi tanya nih membahas teman-teman yang ngekos ya, para mahasiswa ini. Biasanya tuh mereka itu ada request khusus nggak Bu Ci ke tim ME-nya sendiri? Mungkin bisa sedikit di-spill gitu ya. Coba aku ingat-ingat ya. Kalau selama ini yang paling sering request itu lebih ke kebersihan kamar. Ya, jadi
pada saat mereka mau libur atau mereka butuh meninggalkan kamar kosnya agak lama, mereka butuh tambahan untuk membersihkan kamar. Tuh. Kemudian untuk menitipkan aset-aset yang berharga, misalnya pasti kita dengan catatan ya. Itu misalnya ada kendaraan dan sebagainya. Itu yang kita selalu jaga bahwa apapun yang kita titipkan di kami semuanya tercatat. Itu salah satunya itu. Kalau yang lain-lain tergantung request. Kenapa kita sangat dinamis dan sangat fleksibel? Karena kita merasa bahwa anak-anak ini atau penghuni atau mahasiswa yang ada di sini biar merasa rumah buat mereka. Iya, benar-benar. Ya itu kan namanya anak rantau ya Bu Ci ya. Kadang kita kan sebagai anak muda juga ngerasain kangen pulang ke rumah ya. Jadi gimana pun caranya rumah kos itu bisa homey, tetap terasa di rumah sendiri. Nah, lanjut nih Bu Ci, tadi kan dari requestnya ya. Nah, pastikan beberapa juga penyewa atau anak kos ini merasakan ada kendala ya Bu Ci ya. Nah, itu seperti apa Bu Ci? Mungkin bisa pengalamannya di-share. Mungkin kalau kendala itu beberapa yang kita di luar kontrol kita ya. Kalau kendala selama ini yang paling sering adalah misal ada gangguan wifi terkait dengan perbaikan jaringan. Kita nggak bisa langsung bisa memberikan layanan untuk perbaikan karena memang itu terkait dengan kebijakan dari provider. Tuh. Kemudian yang kedua lebih ke terkendala misalnya ada mereka butuh perbaikan cepat, sedangkan tenaga kami memang butuh antrian. Jadi setiap ada komplain itu ada tiket. Itu sesuai dengan antriannya. Itu sih kendalanya Mbak Ayu. Insya Allah ya kita juga memberikan yang terbaik. Bagaimanapun kita merasa bahwa mereka sudah bersedia untuk tinggal di sini, berarti mereka mempercayai kami. Iya benar. Jadi dari kendala juga ada tahap-tahapnya ya, prosedurnya juga nggak langsung. Iya benar sih, sesuai dan sangat dijaga sekali ya Bu Ci ya. Ya benar-benar. Karena itu yang kita janjikan. Iya sih. Nah untuk ini berikutnya nih Bu Ci, kalau untuk laporan sendiri kan tadi juga udah dijelasin untuk masalah maintenance laporan dan yang lain ya. Untuk laporannya sendiri ke investor nih, ini mungkin sedikit membahas investornya ya Bu Ci ya. Mungkin dari tim MA-nya sendiri yang memberikan laporan atau memang dari para investornya yang meminta? Mungkin bisa dijelaskan sedikit biar para investor nih yang mau investasi untuk jadi juragan kos. Iya bisa dijelasin Bu Ci. Kalau dari kami memang punya prosedur untuk bisa melaporkan secara periodik per 3 bulan. Per 3 bulan sekali karena memang kita mengoptimalkan segala daya upaya pencatatan ya agar kita fair gitu bahwa pelaporan itu di tiap 3 bulan sekali. Nah, selama ini sebelum mereka minta kami sudah berikan laporannya. Nah, itu alhamdulillah nantinya kita sudah develop terus nih, kita buat improve di aplikasi bahwa semua pelaporan itu ada di dalam aplikasi. Gitu. Jadi laporannya sudah sesuai di aplikasi tadi yang sudah dijelaskan di aplikasi MyCozyCos ya, aplikasinya MyCozyCos dan itu sudah bisa di-download juga ya Bu Ci ya. Terus semuanya udah tersedia, sudah ada laporan, sudah ada semua kebutuhan yang dibutuhkan para investor dan juga penyewa. Jadi ini investor tuh kalau misalnya jauh nih di luar negeri atau di luar kota yang sangat jauh dari Malang. Jadi nggak perlu repot datang ke sini hanya untuk meminta laporan ya Bu Ci. Sekali buka handphone, buka aplikasi, sudah ada laporan yang mereka butuhkan. Jadi tinggal satu kali klik aja semuanya beres. Karena emang udah digital tuh udah semakin pesat ya Bu Ci. Karena kita update terus kebutuhannya. Jadi lebih modern, lebih mudah gitu. Betul. Siap. Nah nih Bu Ci, kira-kira ada lagi yang mungkin mau dijelasin atau mau tambahan yang bisa disampaikan biar teman-teman juga tahu, investornya tahu juga, atau yang mau nyewa di sini juga semakin tahu dan semakin tertarik? Sejauh ini sudah semua dijelaskan, tapi lebih detail kita akan update di MyCozyCos aplikasi. Jadi semuanya nanti akan diupdate di aplikasi MyCozyCos ya Bu Ci. Nah tadi juga aku udah diajak jalan-jalan di area rumah kos Sigura-Gura yang super eksklusif dan sangat lengkap ini, sangat nyaman juga. Mulai dari lantai 1 sampai lantai 3, dari area dapur, parkiran, bahkan sampai di area rooftop kamar semuanya aku udah diajak dan sangat nyaman Bu Ci ya, benar-benar mendeskripsikan sebuah kos yang premium sekali untuk kosnya, bahkan juga aplikasinya juga sangat membantu untuk penyewa dan juga investor pastinya. Kalau gitu terima kasih untuk Bu Ci sendiri dan teman-teman dari tim manajemen estate-nya juga.
Semoga nextnya bisa semakin berkembang juga. Terus Amin. juga ada hal-hal baru, update-update program yang paling ditunggu sama penyewa pasti Iya. program. Program. Ya itu Iya. pasti akan selalu diincar program ya. promo bonus. Bener. Nah nanti buat teman-teman juga yang mau ngkos di sini bisa langsung aja cek aplikasinya di mana Bu Ci? Aplikasi My Cozy My Kos. Cozy Kos. Tuh, dan itu bisa langsung di-download di App Store dan juga Play Store. Play Store. Iya. Oke Bu Ci, terima kasih Iya. untuk waktu dan penjelasan yang sangat detail ini. Sama-sama Mbak Ayu. Nah, mungkin kita bisa kembali ke bawah untuk Boleh. ngobrol di bawah lagi. Oh, Oke. Oke, Ya. terima kasih. Nah, jadi di titik ini udah kelihatan jelas banget ya bedanya kos biasa sama kos eksklusif, bahkan yang udah ada manajemen estate-nya tapi bukan buat formalitas aja. Nah, kalau kamu para investor yang mau punya rumah kos tanpa repot atau penghuni yang mau tinggal dengan nyaman dan aman, kalian bisa langsung aja cek di sosial media. Tunggu update selanjutnya, tonton video berikutnya, dan sampai jumpa.